Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan insentif khusus untuk 10 kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Langkah ini untuk mendorong minat investor global untuk berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan program insentif khusus untuk 10 kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan pariwisata berkualitas di tanah air, bukan hanya peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan asing maupun domestik. Menpar Widianti menegaskan insentif kawasan ekonomi khusus pariwisata ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2025-2029. Kebijakan 10 insentif kawasan ekonomi khusus ini juga berfungsi untuk upaya menjaga iklim investasi dan bisnis yang kondusif melalui koordinasi dengan sektor swasta. Dan dengan adanya 13 destinasi wisata prioritas dan destinasi wisata rekreatif, Kementerian Pariwisata meyakini adanya peluang investasi yang cukup besar, di mana potensinya ditemukan di berbagai segmen, mulai dari segmen gastronomi, wellness, bahari, budaya, petualangan hingga MICE, meeting, insentif, convention, and exhibition. Dalam catatan Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata mencatatkan kinerja impresif dengan raihan devisa mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, angka tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Selain itu, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,8%. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, genjot investasi, pemerintah tebar insentif di 10 KEK pariwisata. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kemudian juga ada Pak Purnomo Siswo Prasetyo, Ketua Umum Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Maulana, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Pras, apa kabar Mas? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Purnomo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan pemerintah khususnya Kemenpar ini tengah menyiapkan insentif untuk 10 kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, dari sisi AKPI sendiri melihat bagaimana Pak Purnomo? Apakah memang ini akhirnya memang ya menjadi angin segar baru nih bagi industri pariwisata khususnya di 10 KEK pariwisata tersebut Pak? Memang dari Asosiasi Kawasan Pariwisata atau biasa kita kenal sebagai AKPI, Ya. insentif-insentif ini memang terus diberikan oleh pemerintah dan telah disiapkan peraturan-peraturannya, baik PP maupun undang-undangnya, baik dari pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah, ya, sehingga merupakan suatu kesempatan untuk teman-teman yang bergerak di bidang investasi di kawasan-kawasan untuk bisa menangkap peluang ini dan menyampaikan kepada investor-investor yang akan mengembangkan di kawasan-kawasan ini. Insentif-insentif yang baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal yang diberikan oleh pemerintah dan juga pengembangan infrastruktur di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai 10 destinasi kawasan pariwisata tersebut. Baik, apakah nanti akan berdampak terhadap tingginya minat investor global begitu maupun domestik untuk menanamkan modal mereka di kawasan pariwisata ini Pak Purnomo? Tentu ini menjadi satu daya tarik yang sangat menarik. Meskipun kita juga bersaing dengan beberapa negara lain yang dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor-investor ini, seperti misalnya pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut, kemudian penerbangan yang semakin bisa dipercepat di daerah-daerah yang tadinya tidak ada penerbangan. Kemudian juga sarana telekomunikasi dan ditambah juga imigrasi ya untuk kesempatan visa masuk ke daerah-daerah tersebut. Nah ini tentu menjadi satu nilai tambah dan untuk investor-investor yang berinvestasi di dalam kawasan-kawasan pariwisata
di samping mereka tentunya memiliki kemudahan, sudah siap, ready use ya, jadi lahan-lahannya sudah tersedia dengan baik, sudah dibebaskan tanahnya, kemudian sarana air bersih, kemudian air limbahnya juga sudah dipikirkan dengan baik, tata ruangnya juga sudah disesuaikan dengan baik untuk peruntukan untuk kawasan pariwisata, sehingga buat investor ini tentunya sangat menarik. Berseiring sejalan dengan peningkatan infrastrukturnya begitu ya. Nah, dari sisi industri hotel dan restoran ini Pak Maulana, apakah ini akan memberikan dampak positif juga nantinya untuk industri hotel dan restoran nasional begitu Pak? Ya, gini, sebenarnya kalau kita melihat judulnya dari kawasan ekonomi khusus, tentu harusnya ada dampak ya. Namun sekali lagi kami berharap pemerintah melalui Kementerian Pariwisata juga melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap kawasan ekonomi khusus ini. Karena kami melihat juga bahwa kendala-kendala terhadap kawasan ekonomi khusus ini juga cukup banyak. Mungkin nanti Pak Pur juga bisa menjawab itu, menyampaikan hal tersebut. Mungkin dari sisi peraturan atau kebijakan pemerintahnya, bahkan mungkin hal-hal yang seharusnya yang merupakan janji dari KEK itu untuk implementasi KEK itu bahkan belum tercapai. Nah, kemudian yang kedua yang kita juga harus melihat bahwa Indonesia ini saat ini krisis terhadap interkoneksi domestik untuk pesawat. Kita negara kepulauan. Negara kepulauan itu yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana kita bisa mentransfer masyarakat atau wisnus atau wismannya itu ke berbagai daerah. Jadi bukan hanya dia masuk dari satu border dari melalui bandara, kemudian dia stay hanya di satu destinasi. Seperti yang kita kenal mungkin Bali, Jakarta, tapi bisa ditransfer. Nah tadi Pak Pur juga menyampaikan bahwa kawasan KEK itu harus dipersiapkan juga dengan aksesibilitasnya, mau itu khususnya dari transportasi udara atau infrastruktur daratnya. Nah ini menjadi penting Mas, jadi harus dilihat juga. Jadi pada saat mereka menetapkan KEK, tentu harus ada perhatian khusus sampai KEK itu benar-benar terwujud. Bukan nanti dalam 5 tahun tidak berubah apa-apa, ini kan jadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana setelah KEK ini berkembang, pasarnya gimana? Apa target pasarnya? Bagaimana kita bisa mengembangkan pasarnya? Ini juga menjadi satu hal yang penting untuk dibahas. Kenapa? Karena investor itu tentu ingin melihat visibility study-nya pada saat mereka mungkin invest di kawasan KEK itu. Bagaimana pasar ke depannya, karena pemerintah sudah membuat suatu kawasan KEK, tentu harus ada dukungan khusus ya untuk mengembangkan pasar tersebut. Jangan nanti pada saat penggantian pemerintah, pasarnya berubah lagi, fokusnya berubah lagi. Akhirnya nanti investasi yang sudah dibangun akan merugikan dari investornya itu sendiri. Nah ini yang kita selalu menyampaikan bahwa blueprint menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata. Karena kita lihat 5 super prioritas yang dulu aja kan banyak yang nggak berlanjut sekarang kan. Kayak Likupang, bagaimana nasib Likupang gitu loh. Ya kan, terus Mandalika, bagaimana nasib Mandalika? Ternyata pembangunan di Mandalika hasilnya bagaimana untuk keberlanjutannya. Kemudian yang paling penting dalam membangun suatu destinasi, mau itu berupa kawasan ekonomi khusus atau super prioritas, pemerintah harus melihat bagaimana pemerintah daerah siap untuk setelah 5 tahun itu mereka mandiri, bukan terus-terus menjadi super prioritas atau menjadi kawasan yang diperhatikan oleh pemerintah. Karena Indonesia cukup luas, punya 560 kabupaten kota, 38 provinsi, dan banyak yang juga menuntut untuk mendapatkan kawasan KEK atau mendapatkan super prioritas menjadi program pemerintah karena mereka sudah punya pasarnya tersebut. Demikian Mas Pras, pendapat saya. Masih ada beberapa tantangan begitu untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus meskipun insentif akan diberikan begitu untuk 10 KEK pariwisata. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Purnomo, kemudian juga Pak Maulana. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan beberapa data untuk Anda. Kita akan cermati seberapa besar sebenarnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari Badan Pusat Statistik per April 2026 sudah mencapai 1,25 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sementara itu trennya kita lihat dari Desember 2025 pergerakannya sempat turun sampai dengan Maret kemudian naik lagi di bulan April. Dan berikutnya perjalanan wisatawan Nusantara ini yang menjadi
salah satu juga penopang industri pariwisata nasional kita. Dari tahun 2025 di Desember 105,98 juta pergerakan begitu ataupun perjalanan, sampai dengan April 2026 sempat turun karena di Maret ada 126,34 juta perjalanan, kemudian di April sedikit turun menjadi 97,55 juta perjalanan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang per April 2026, data juga dari BPS, kinerja dari sisi persentase sekitar 48,83%, secara bulanan 6,05%, pertumbuhannya sementara tahunan tercatat 1,85%. Sementara TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali dengan kinerja sekitar 57,94%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Purnomo Siswo Prasetyo, Ketua Umum Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan juga sekaligus beliau adalah Ketua Pokja Percepatan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. Dan selanjutnya ada Pak Maulana Yusran, Sekjen dari PHRI. Nah, menjawab beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan dari sisi pelaku, dari sisi industri dan restoran begitu ya Pak Purnomo. Lantas bagaimana Anda melihat bahwa infrastruktur memang harus tersedia, kendala interkoneksi, kemudian bagaimana kesiapan pemerintah daerah terkait dengan keberadaan KEK di wilayah mereka itu bagaimana Pak sebenarnya Pak? Apakah memang sudah ada sinkronisasi yang sudah cukup tepat, begitu akurat, atau bagaimana Pak? Silakan Pak Purnomo. Memang seperti kami alami di beberapa daerah seperti yang saat ini saya alami di Pandeglang, di Banten ya, kemudian kemarin di Belitung kita melakukan FGD untuk bagaimana mempercepat kemajuan kawasan ekonomi khusus ini, dan di daerah-daerah tertentu lain ada beberapa daerah yang memang Pemdanya sudah siap dan mendukung penuh meskipun dengan keterbatasan saat ini anggaran yang ada. Dan banyak yang PR yang memang mereka harus perbaiki, baik dari sisi insentif, kemudian juga dari sisi infrastruktur dan kesiapan SDM. Juga promosi di daerah sendiri juga ini harus sinkron dengan apa yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata, sehingga di daerah-daerah selain menyiapkan kawasan ekonomi khusus juga harus menyiapkan juga masyarakatnya untuk bisa menerima wisatawan, dan potensi-potensi daerah tersebut sebagai destinasi wisatanya juga dikembangkan, baik secara budaya, kemudian juga SDM-nya, dan event-event yang festival-festival mungkin yang harus disiapkan sehingga menjadi daya tarik dan regular event yang membuat turis atau wisatawan maupun investor yang bergerak di bidang perhotelan atau rumah makan bisa mengembangkan di kawasan-kawasan ekonomi khusus tersebut. Nah, dari 10 KEK pariwisata saat ini kalau kita bicara memiliki daya saing begitu Pak, ini sudah cukup kuat Kak kalau misalnya kita coba sandingkan dengan destinasi wisata di negara-negara tetangga Pak Purnomo? Memang kalau daya saing saat ini kita terus masih perlu, tantangannya cukup besar. Jadi memang karena semua memang saling mengintip ya peluang. Negara tetangga melihat bagaimana Indonesia memperbaiki regulasi-regulasi dan insentif-insentif untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, yang karena memang di destinasi kita cukup sangat menarik, tapi sangat memiliki keterbatasan di dalam infrastruktur. Nah, negara lain mengintip dan mencoba memberikan insentif yang lebih kepada investor-investor yang akan berpeluang berinvestasi di bidang pariwisata. Nah, ini tentunya tadi seperti Pak Maulana Yusran sampaikan, pemerintah harus juga aware dan konsisten dalam pengembangan suatu daerah, dan
tapi juga melihat tren pertumbuhan Ya. di negara-negara turis-turis utama mancanegara. Itu dia konsistensi dan berkelanjutan ya yang memang menjadi salah satu barometer yang dilihat oleh para investor global tentunya kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah di semua industri investasi yang berikan termasuk salah satunya di pariwisata. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini tadi sudah disampaikan juga Pak Maulana Yusran dari data BPS begitu di mana tadi per April tingkat penghunian klasifikasi bintangnya ya tercatat sekitar 48,83%, naiknya 6% secara bulanan, kemudian 1,85 secara tahunan. Apakah ini menjadi cerminan kita sudah mulai ada proses pemulihan, kemudian KEK tertinggi ataupun daerah tertinggi itu provinsinya adalah di Bali begitu untuk tingkat hunian hotelnya sendiri. Apakah ini menjadi salah satu cerminan juga Bali yang masih menjadi motor penggerak industri pariwisata kita begitu, Pak Maulana? Sebenarnya begini, bahwa kalau kita selalu bicara Bali menjadi motor penggerak pariwisata itu sebenarnya kalau saya tidak setuju 100%. Tapi Bali selalu menjadi fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata itu saya sepakat. Oke. Karena setiap pembangunan, ya setiap pemasaran itu selalu tertujunya ke Bali terus. Jadi Indonesia ini pariwisatanya cuma Bali aja dari dulu, nggak pernah berkembang. Oke. Apalagi kita bicara dulu seperti sport prioritas kan, tapi Bali tetap menjadi Bali terus gitu loh. Nah ini yang menjadi masalah. Harusnya itu yang tadi saya singgung di awal, bahwa pemerintah daerah itu juga harus bisa melakukan kemandirian terhadap destinasinya terkait dari fiskal yang mereka terima, dari tax yang mereka terima dari pariwisata itu sendiri. Contoh lah kalau saya bicara Bali ya, Bali itu Kabupaten Badung berapa terima pajak hotel, restoran dan pajak hiburannya itu cukup besar. Namun kalau kita lihat kondisi infrastruktur yang ada di sana, kawasan destinasinya, apakah sudah baik? Tidak pernah baik. Karena selalu menjadi fokus pemerintah pusat. Nah, kemudian kalau kita lihat daerah-daerah lain yang kayak kawasan ekonomi khusus, daerah yang punya pasar lah di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, mereka sulit berkembang karena pemerintah daerahnya perlu juga intervensi pemerintah pusat untuk membangun. Karena kita tahu bahwa daerah aja itu masih membutuhkan transfer pusat untuk menghidupkan dan mengembangkan ekonominya. Bagaimana mereka punya cadangan untuk mengembangkan destinasinya. Nah ini menjadi poin penting sebenarnya bagi pemerintah dalam melihat dari kacamata mana mereka melihat untuk pembangunan pariwisata itu. Apakah mereka hanya melihat Bali yang akan menjadi fokusnya selalu, atau mereka juga melihat Indonesia secara negara yang memiliki berbagai macam keragaman, potensi dan daya tarik di Indonesia ini. Itu menjadi penting, Mas. Karena kalau tidak ya kita hanya fokus ke Bali, dan Bali lama-lama tidak menjadi satu destinasi berkualitas, tapi tetap akan stay di mass tourism. Karena tidak pernah diukur berapa kapasiti untuk menerima wisatawannya. Dan itu menjadi penting ya. Nah kemudian yang kedua, terkait tadi dibahas masalah apakah dengan kenaikan okupansi itu sudah menjadi tren, bisa dikatakan bahwa itu sudah ada recovery sektor pariwisata. Faktanya tidak, Mas. Karena masih banyak daerah yang sekarang dengan dampak efisiensi itu mereka kalau bicara hotel, mereka udah teriak, Mas. Okupansi rata-rata itu sekitar 30-40% daily-nya. Ini kan jadi masalah. Nah, kenaikan pun terjadi pada libur sekolah, mungkin kenaikan 30-40% di beberapa daerah. Itu terjadi karena dibandingkan dengan hari biasanya yang sangat kecil. Kenapa saya katakan sangat kecil? Karena memang pas tumbuhnya hotel, berkembangnya hotel di Indonesia itu karena ada pergerakan bisnis yang berkontribusi cukup besar, khususnya korporasi dikuasai oleh pemerintah. Di mana pemerintah melakukan efisiensi, tentu dampak daripada efisiensi terhadap okupansi pasti ada. Nah itu yang terjadi gitu loh. Jadi memang kita nggak heran deh kalau dikatakan bahwa Bali berkontribusi terhadap okupansi karena kunjungan Wisman meningkat. Lagi-lagi masuknya ke Wisman terus kan, ke Wismannya di Bali. Sementara Bali punya regional hub, Mas, di situ. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Sumatera Utara, Medan memiliki regional hub seperti sama yang dilakukan di Bali? Tidak, Mas. Itu yang saya bilang, interkoneksi domestik kita masih menjadi masalah. Satu, interkoneksi domestik. Yang kedua, harga daripada tiket itu masih dikeluhkan, masih menjadi mahal. Karena tadi ada disparitas aftur, ya kan? Belum lagi pengenaan PPN-nya dan seterusnya yang masih menjadi keluhan dari kawan-kawan airlines terhadap masalah harga yang membentuk dari harga tiket tersebut. Nah ini menjadi PR paling khusus, makanya kami selalu menyampaikan bahwa
aksesibilitas transportasi udara itu menjadi penting. Ini yang kita harapkan pemerintah justru fokus bagaimana harga itu, yang tiket itu justru bisa membuat transportasi udara itu menjadi jembatan udara Ya. bagi pergerakan wisatawan Nusantara. Mungkin itu menjadi penting, Baik Mas. ya, menarik juga karena di semester kedua ini juga kan pemerintah tengah mengeluarkan ataupun menggelontorkan stimulus baru juga ekonomi begitu ya, dimasuk di salah satunya adalah subsidi ya terkait dengan tiket pesawat. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya bagaimana langkah dari asosiasi kawasan pariwisata juga untuk bisa meningkatkan bagaimana tadi tidak hanya Bali saja yang diharapkan begitu. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Purnomo Siswo Prasetyo, kemudian juga Bapak Maulana Yusran. Nah, Pak Purnomo, tadi kalau kita lihat begitu langkah dari Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia sendiri bagaimana begitu. Jadi tidak mungkin dominasi tidak hanya di Bali, meskipun kita tahu ini memang menjadi salah satu tujuan pariwisata internasional juga ke Indonesia. Nah ini apakah nanti akan ada upaya-upaya pemerataan, penguatan juga bagaimana peran pemerintah daerah begitu di mana KEK pariwisata itu berada begitu Pak Purnomo? Memang kami di teman-teman asosiasi ini saling berbagi ya, banyak kendala-kendala yang dihadapi mungkin dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini, dan tentunya juga peran dari teman-teman Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang selalu memonitor di setiap 3 bulan untuk bertemu dengan berbagai pihak kepentingan yang memang mendukung dalam sektor pengembangannya kawasan ekonomi khusus ini. Jadi seperti misalnya dari Kementerian PU, kemudian dari Kementerian Imigrasi, Bea Cukai, ya, kemudian sekarang juga agraria, ada beberapa permasalahan di kawasan-kawasan ini mengenai agraria, penerbangan, perhubungan. Nah ini selalu kita lakukan penguatan dan juga daerah-daerah tersebut bagaimana supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang untuk mendukung terjadinya percepatan kawasan-kawasan ekonomi khusus dan destinasi-destinasi wisata di daerah-daerah tersebut. Jadi ini baik dari provinsi maupun dari kabupaten yang kita undang, dan alhamdulillah memang progresnya tidak bisa secepat yang kita harapkan, tapi memang berjalan tetap ya, karena kadang-kadang yaitu tadi juga disampaikan oleh Pak Maulana Yusran bahwa seringkali ada pergantian dari pemerintah, kemudian fokusnya berubah atau mutasi. Nah ini yang juga perlu sebagai asosiasi kita perlu melakukan komunikasi dan promosi daerah-daerah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tetap konsistensi tetap bisa dijaga dan pengembangan ini bisa bersama-sama berkolaborasi sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Oke, nah lantas Pak Maulana, langkah strategis ataupun prioritas apa yang harus dilakukan agar insentif ini benar-benar terasa manfaatnya begitu, tidak hanya untuk pelaku industri pariwisata, hotel dan restoran, masyarakat juga mungkin ada penciptaan lapangan kerja di daerah ataupun di mana KEK berada juga begitu Pak Maulana. Ya tentu banyak hal yang harus pemerintah tuh fokus ya. Sebenarnya yang kita harapkan itu ada pola dalam penetapan dan dukungan terhadap pembangunan pariwisata itu memang benar-benar berkelanjutan gitu loh. Itu yang menjadi poin paling penting. Oke. Satu adalah bagaimana mereka padahal penetapan kawasan KEK itu pemerintah juga harus juga melakukan evaluasi apa yang kurang. Kenapa dia tidak berkembang? Kenapa investornya sepi? Itu kan harus dilihat. Bahkan ada KEK juga yang mangkrak kan. Nah ini juga harus dievaluasi. Kenapa itu terjadi gitu loh. Jadi kita perlu dalam membuat satu pembangunan pariwisata itu kita nggak boleh salah. Oke. Awal pembangunan pariwisata itu mungkin pertama startnya aja dari pasar aja itu mungkin kita mulainya dari mass tourism dalam rangka kita mempromosikan wilayah, dalam kita juga dalam mengembangkan pasarnya dan seterusnya kan. Tapi ke depannya
yang harus dibuat itu pada quality tourismnya yang harus kita ciptakan. Tapi gimana kita mau menuju ke quality tourism jika daerah tersebut tidak memiliki satu konsep untuk menuju ke sana? Nah, saya tadi bicara Bali ya, saya bisa bicara lagi nih sekarang Bali. Bali apa-apa dikomersialisasi, mau budaya, mau adat, mau ini semuanya, itu kan berbahaya nanti. Akhirnya nanti semua menjadi nilai komersial, apalagi daya tarik Bali di sana. Ini harus kita sama-sama jaga, karena Bali itu udah menjadi destinasi dunia, udah menjadi target wisatawan mancanegara seluruh dunia. Nah, ini harus kita jaga, tapi jangan kita ikut-ikutan nanti merusak dengan memodernisasi segala hal di sana, yang dampaknya apakah penduduk akan menerima manfaat. Selalu bicara pembangunan harus berdampak kepada masyarakat lokal, ya kan, dan juga mendukung dan keberlanjutan itu kita tidak hanya bicara masalah sampah, tapi terkait masalah budaya, adat istiadat daerah tersebut, karena itulah kekayaan Indonesia, itulah yang kita jual ke industri pariwisata saat ini, Mas. Nah, jadi penting. Nah, jadi itu satu adalah evaluasi, kemudian bentuk dukungan. Bentuk dukungan itu tidak hanya berupa dukungan support secara materi, tapi juga terkait masalah kebijakan, peraturan, dan lainnya. Ini menjadi penting, terkait termasuk juga kepastian pasar. Ini menjadi penting. Kepastian pasar membutuhkan aksesibilitas. Jangan sampai nanti investor sudah bangun, mereka baru bisa balikin duit 10 tahun, tapi pasarnya hilang. Nah, itu kan terjadi. Misalnya kita ambil contoh lah, saya mohon maaf saya buka dikit lah. EIKN sekarang gimana okupansi di sana? Kan ini yang menjadi masalah selalu di situ gitu loh. Nah, kayak di Mandalika, apa yang terjadi sekarang kan? Ini yang mesti kita evaluasi gitu loh. Jadi bagus, kita terima kasih dengan adanya kawasan-kawasan ekonomi khusus, karena ini bisa mengembangkan dan punya potensi cukup besar. Tapi jika itu hanya good on paper saja, good on plan, tapi tidak implementasi dan terjalan, nanti akan menjadi mangkrak di tengah jalan. Saya bisa tanya lah ke Pak Pur ya, di Tanjung Kelayang itu udah berapa tahun jadi kek, Pak? Apa yang terjadi di situ? Bagaimana pembangunan di situ? Kan itu pertanyaan. Jadi ini menjadi penting, Mas. Kita juga harus melihat bagaimana Indonesia juga memiliki saat ini, apalagi ya, kita memiliki keterbatasan banyak, tapi kita harus melihat bahwa penetapan super prioritas, KEK, dan seterusnya, itu harus menjadi istilahnya harus dipertimbangkan juga kesuksesannya, success story-nya, sehingga pasarnya nanti mereka bisa mandiri, bisa berkembang dan seterusnya itu, Mas. Itu menjadi penting sih. Baik. Nah, Pak Purnomo, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia sendiri begitu, sehingga nantinya diharapkan semuanya bisa saling bersinergi, seiring sejalan dengan peningkatan kawasan pariwisata, peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat juga yang ada di lokasi-lokasi tersebut begitu, Pak. Ya, Pak Purnomo. Jadi memang kuncinya tadi tetap kalau kami selama ini merasakan satu di komunikasi, promosi, kemudian juga bagaimana pemerintah daerah bisa menggandeng masyarakat di sekitar kawasan-kawasan yang dikembangkan tersebut, sehingga justru masyarakat di kawasan sekitar tersebut bisa menjadi mendapatkan manfaat yang cukup besar bersama-sama dengan para pengembang kawasan ekonomi khusus tersebut. Karena wisatawan datang ke satu destinasi tentunya tidak hanya datang ke hotel saja di dalam KEK-nya, di dalam kawasan pariwisata, tapi juga mereka akan explore destinasi-destinasi tersebut untuk bisa kuliner, kemudian juga menikmati budaya masyarakat di sana, dan juga mungkin sekarang dengan dikembangkan desa-desa wisatanya ini juga perlu bersama-sama sinergi lah dengan kawasan-kawasan yang sudah dikembangkan oleh pemerintah di 10 destinasi tersebut. Dan ini memang perlu, ternyata memang dari pengalaman kami, bukan kerja yang cepat, yang singkat, yang perlu waktu dalam 5-10 tahun, tapi kadang-kadang juga berkepanjangan, berkesinambungan, karena memang merubah budaya, atau bukan merubah budaya, tapi bagaimana mengangkat kembali budaya yang ada, yang tadinya mereka tidak begitu bisa mengangkat budaya tersebut karena keterbatasan daerah, tapi dengan adanya kawasan-kawasan tersebut jadi tidak datangin oleh wisatawan,
dan budaya-budaya tersebut di sana bisa terangkat kembali oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, membuat souvenir atau memberikan nilai lebih di dalam pengembangan kawasan-kawasan tersebut. Baik, Pak Purnomo, juga yang diharapkan dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah ini mungkin perlu dikaji, disesuaikan dengan KEK masing-masing ya, dari 10 KEK pariwisata tadi begitu, di mana yang kebutuhannya apa disesuaikan begitu, sehingga memang nanti diharapkan ini tepat sasaran dan juga tepat manfaat atas insentif yang diberikan oleh pemerintah. Pak Purnomo, kemudian Pak Maulana, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Purnomo, Pak Maulana Yusran, terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Purnomo. Ya pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengakui harga gas industri mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga tidak berlaku pada industri yang mendapatkan fasilitas harga gas bumi tertentu atau HGBT. Menurut Bahlil, kenaikan harga gas tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi di sejumlah sumber gas, terutama di wilayah Jawa Barat. Akibatnya, sebagian industri harus menggunakan liquefied natural gas atau LNG yang didatangkan dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kondisi tersebut pun membuat biaya distribusi mengalami peningkatan sehingga berdampak pada harga gas yang diterima oleh industri. Ini, kalau gas secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non HGBT. Karena ada dua, ada HGBT yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non HGBT itu yang harga umum. Sebagian sumur-sumur kita di daerah, khususnya daerah Jawa Barat ke sini itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan kos. Nah itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industri. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti solusi pasti pasokan gas untuk industri, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widayuda, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar Pak? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan mengevaluasi sedikit nih dari Dewan Energi Nasional terhadap pelaksanaan dari kebijakan pasokan dan harga gas industri yang diatur oleh Kemen SDM 76K tahun 2025 saat ini. Bagaimana Bapak? Ya kalau kita lihat diatur oleh Permen SDM ya 76 tahun 2025. Memang dari yang kita rencanakan, ya dari mulai itu diestimasi, itu memang tidak ada mismatch gitu ya antara supply yang diharapkan dan volume yang diharapkan. Maka aspek deliverability itu yang menurut saya menjadi tidak sesuai. Maka kita rencananya kita akan lihat tadi beberapa opsi-opsi. Gas mana yang cukup berlebih yang bisa kita transport ke lokasi yang membutuhkan. Jadi kendala utama adalah adanya mismatch tadi dari proyeksi yang tadinya dilaksanakan ya atau bisa dilaksanakan sebelum keputusan menteri itu diberlakukan. Maka kita perlu melakukan satu evaluasi memang secara menyeluruh ya karena memang secara natural kita harus jujur mengalami satu penurunan ya jadi ada natural decline gitu dari gas yang kita miliki. Jadi sementara waktu kalau kita mensikapi dari bunyi daripada Kepmen tersebut seperti itu Mas. Oke, nah Pak Yayan, lantas dari sisi Anda melihat bagaimana kalau memang itu ada evaluasi yang sudah disampaikan begitu oleh Dewan Energi Nasional. Sementara tadi sudah disampaikan juga di informasi adanya keluhan terkait dengan pasokan gas, kemudian Pak Menteri SDM sudah menyampaikan kenaikan harga gas industri sudah naik meskipun yang bukan yang penerima dari HGBT sendiri nih Pak Yayan. Ya, ini mungkin masalah klasik ya. Masalahnya tidak hanya di gas, tapi juga kemarin waktu batu bara juga ini sama ya.
Jadi masalah perencanaan dan kemudian mitigasi risiko yang dihadapi khususnya oleh baik itu Kemen SDM ya, kemudian juga perusahaan yang memang seharusnya di sini itu selalu dilakukan eh, proses monitoring ya, kemudian juga dari sisi misalkan pasokan dan kemudian juga melihat bagaimana masalah infrastruktur yang ada. Nah, itu kan menjadi mitigasi risiko yang harus bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, sementara kalau kita lihat padahal ketika di awal-awal harga minyak itu sudah mulai meningkat, kemudian juga adanya pasokan yang relatif menurun ya dari sisi pasar global dan kemudian juga kita lihat kondisi yang ada di Indonesia. Nah, saya kira eh, ketika misalkan harga dan kemudian juga jaminan pasokan serta infrastruktur transmisi serta ini mungkin kurangnya koordinasi data lintas kementerian sehingga hal ini selalu terjadi. Jadi saya kira yang paling penting saat ini bahwa agar koordinasi yang lebih baik, kemudian juga proses perencanaan serta sistem inventory yang lebih baik, karena sektor gas ini itu sangat krusial ya. Jadi kalau misalkan proses ini selalu terjadi dan berulang, itu menunjukkan bahwa adanya eh, kurang matangnya perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah ketika terjadi risiko misalkan seperti kondisi saat perang ya, dan bahkan kalau kita lihat pada tahun 2022 kemarin ya itu harganya lebih tinggi dan kita memiliki hal yang sama. Dan sekarang diindikasikan selain tadi disebutkan bahwa memang kita mengalami natural declining, nah tetapi itu tidak diantisipasi dengan melakukan misalkan alokasi ataupun terhadap pasokan rantai pasok gas yang ada di Indonesia. Baik, Pak Ian. Nah, lantas bagaimana Dewan Energi Nasional Pak Sehat ya begitu? Kalau memang bicara mengenai dari sisi perencanaan, mitigasi dengan adanya dinamika konflik geopolitik begitu yang terjadi saat ini, sebenarnya langkah-langkah apa saja yang sebenarnya sudah disiapkan, kemudian terjadi mungkin pasokan yang tersendat ke industri, kemudian harga gasnya industri yang juga mengalami kenaikan. Ini sebenarnya bagaimana Pak sebenarnya pokok permasalahannya sendiri? Kalau kita mau jujur ya, memang perlu ada penyesuaian kebijakan alokasi. Ya, karena kendalanya ini adalah kendala teknis di sisi hulu. Oke. Ya, dan kita juga tahu delivery-nya itu baru 60 sampai dengan 70% daripada alokasi yang ditetapkan. Maka kenapa di dalam beberapa kesempatan kita ingin menanyakan kendala teknis di sisi hulu itu apakah bisa dimitigasi ya, apakah bisa diantisipasi sebelumnya. Oke. Karena apapun kita harus mencoba memenuhi keinginan daripada pembeli kan begitu ininya cara kita untuk memberikan jaminan ya kepada industri. Memang kita juga mendengarkan keluhan daripada beberapa industri seperti industri keramik dan juga industri kaca komersial. Namun demikian pemerintah hari ini sudah mempunyai jalan keluar, yaitu mengambil gas dari ladang LNG tangguh. Ya memang itu akan mempengaruhi harga jual karena transportasinya yang tadinya bisa disalurkan melalui gas pipa, lantas sekarang harus menggunakan LNG carrier, itu otomatis ada proses yang berbeda. Karena satu dia meliquefy, yang kedua dia mentransport, akan sangat berbeda apabila itu adalah gas pipa yang sudah bisa kita alirkan dari sumur. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita sudah mulai menyadari sekarang bahwa fenomena untuk menuju kepada gas LNG ini menjadi tidak terelakkan. Karena besarnya penemuan-penemuan gas ya yang relatif itu berada di daerah yang jauh, yang tidak mendekati daripada pasar, itu memang mekanisme yang paling memungkinkan itu adalah menggunakan mini LNG di beberapa tempat, ya.
yang kemudian nanti mereka regasify, baru dialirkan menuju kepada customer. Ini tentunya menjadi opsi-opsi ke depan yang harus dicari. Apabila kendala daripada sisi hulu itu betul-betul tidak terelakkan ya. Karena memang kalau hulu itu ada sesuatu yang sifatnya bisa direncanakan. Jadi ada yang plan shutdown, ada beberapa waktu yang memang mereka meminta, ada juga yang unplanned shutdown Oke. yang memang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, hal demikian tentunya akan mempengaruhi revisi daripada kebijakan ke depan. Baik, itu dia. Yang perlu dicermati adalah memang menjaga kepastian pasokan, kemudian bagaimana stok juga tetap tersedia bagi industri, karena di situ yang menjadi salah satu poin penting begitu untuk menggiatkan lagi aktivitas industri. Kita akan bahas lebih jauh lagi mungkin mitigasi yang sudah disiapkan, namun strategi-strateginya juga akan seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar terlebih dahulu Pak Setya dan juga Pak Yayan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Setya Widayuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional. Kemudian Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Nah, itu dia. Kalau kita bicara mengenai dari sisi hulu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Dewan Energi Nasional. Lantas Pak Yayan, Anda melihat solusi apa ya ataupun strategi apa yang perlu segera dilakukan untuk menjamin ketersediaan gas untuk industri ini tetap ada, kemudian harga masih tetap terjangkau meskipun yang di luar dari industri pengguna gas bumi ataupun HGBT harga gas bumi tertentu tadi, begitu Pak Yayan. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya bahwa akan ada pasokan dari blok tangguh ya, tetapi mungkin saya merekomendasikan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya tegas melakukan alokasi khususnya gas industri. Kemudian misalkan perintahkan PGN ini untuk merealisasikan katakan minimal 80% pasokan industri itu sesuai Kepmen SDM nomor 76 K 2025 dengan mengalihkan sementara gas dari ekspor atau pemakaian non strategis itu ke industri manufaktur dalam negeri. Kemudian yang kedua di sini harus mempercepat nih data matching hulu hilir ya. Ini kan suka ada asimetris ya antara SDM, SKK Migas, Pertamina dan juga Kemenperin ini, agar melakukan penyelarasan pasokan harian ya dengan kebutuhan real pabrik di sini sehingga antara dari sisi upstream itu masuk ke midstream dan kemudian ke downstream sehingga kita bisa mampu, kalau tidak salah ini sudah ada sistemnya ya. Nah tetapi kalau kita lihat bahwa apakah sistem ini sudah berjalan atau tidak, karena kondisinya selalu sistem monitoring dan evaluasi ini tidak berjalan. Nah, sehingga kalau kita lihat selalu terjadi adanya hambatan kuota. Nah, ketiga di sini untuk membuka keran impor mungkin ya, walaupun memang kita ini dalam kondisi kita punya stok gas yang besar ya, tetapi untuk beberapa waktu saya kira tapi karena tadi mungkin ya ini mungkin ke depan bahwa kita bisa membuka keran impor terbatas dan dalam jangka waktu tertentu ya ini untuk mengizinkan industri strategis itu mengimpor LNG. Ini secara mandiri ya sebagai penyangga hingga lapangan baru itu berproduksi ya. Kemudian yang keempat di sini harus adanya perlindungan harga yaitu dengan adanya batas atas ataupun price cap. Sementara kalau kita lihat untuk LNG komersial baik domestik maupun manufaktur ini itu sangat tergantung juga terhadap penyesuaian tarif transmisi ya dan distribusi PGN. Nah sehingga di sini agar industri tidak terpapar penuh dengan harga spot itu misalkan sampai dengan $20 per BTU. Nah ini mungkin yang harus atau setidaknya saya berikan rekomendasi agar kebijakan ini terutama misalkan seperti Agit itu bisa segera direalisasikan ya dan kemudian juga sisanya bisa ditambal dengan LNG. Baik. Nah, Pak Setya, lantas bagaimana kalau kita lihat rumusan kebijakan dari Dewan Energi Nasional untuk bisa menjamin? Itu kan sedang dikaji, Mas. Jadi ini sebetulnya yang disampaikan tadi sama Pak Yayan itu kita lagi mengkaji mengenai penetapan batas atas ya terhadap biaya infrastruktur midstream. Itu memang nanti price cap itu diperlukan ya termasuk jasa
regasifikasi fee ya, itu juga lagi dipikirkan. Ya. Karena kita harus sadarin memang akan drop yang tinggi kalau kita melihat LNG harga price daripada LNG kepada yang relatively non HGBT menjadi harga yang HGBT. Dan juga kita melakukan, ini masih dalam kajian ya, jadi jangan dianggap bahwa ini sudah ada, itu adalah mereformulasi harga LNG domestik. Itu juga menurut kami juga perlu satu penajaman, apakah kita akan mengikuti fluktuasi harga minyak mentah, jadi ICP maupun Brent, maka kita juga bisa menggunakan misalkan ya, tapi ini mohon bagi publik yang mendengarkan ini adalah masih dalam bentuk kajian, jadi misalkan kita menggunakan mekanisme harga domestik yang berbasis katakan cost plus, ya dengan margin yang tentunya ya cukup reasonable. Nah, di samping kita juga melakukan optimalisasi dari infrastruktur. Jadi misalkan pengembangan hub LNG domestik, ya misal dengan mengintegrasikan dari receiving terminal ke distribution line-nya dan juga fasilitas regas-nya itu. Dengan demikian kita bisa memaksimalkan apa yang sudah kita miliki seperti FSRU Jawa Barat. Ya. Dengan demikian akan mengurangi kalau misalkan di FSRU Jawa Barat ada satu industri yang ada di sana, maka itu akan menekan biaya logistik. Dan harga LNG-nya bisa diturunkan sampai dengan plant kit. Itu cara-cara untuk supaya price gap-nya tidak terlalu besar gitu. Jadi kita menciptakan struktur harga LNG domestik yang cukup reasonable. Kira-kira begitu Pak. Tapi ini masih masih kita rumuskan ya, belum Kalau ada boleh kata final. tahu nih Pak, meskipun masih dalam kajian, kira-kira butuh waktu ataupun proses yang berapa lama, mengingat pelaku industri kan saat ini juga sedang menghadapi mungkin Ya pasti nanti masalah. akan secepatnya Pak, karena kita juga tahu tentang bagaimana yang menjadi keluhan daripada industri pengguna ya dalam hal ini. Baik, itu dia pemirsa, dan juga Ya. kita tahu sudah disampaikan oleh Pak Satya bahwa masih ada kajian yang tengah dilakukan untuk menentukan batas atas, batas bawah. Kemudian bagaimana kajian-kajian tadi diharapkan bisa menjadi satu solusi tadi juga ya terhadap bagaimana penyaluran distribusi gas untuk aktivitas industri di dalam negeri. Pak Satya, kemudian Pak Yayan, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan, dan kami masih menunggu berarti ya Pak proses untuk kajiannya begitu untuk segera dirilis dari Dewan Energi Nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Satya. Kemudian Terima kasih Pak ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.